Shalom saudara-saudari terkasih, sidang jemaat yang diberkati Tuhan. Saudaraku, kita akan melanjutkan kisah tentang Gideon. Perjumpaan Gideon yang pertama dengan Tuhan sampai dia akhirnya membangun sebuah mezbah yang diberi nama Yahweh atau Yehovah Shalom. Itu benar-benar merupakan sebuah awal dari kebangunan rohani, bukan saja bagi satu orang Gideon, tetapi bagi seluruh umat Israel, saudaraku. Jadi memang biasanya sebuah revival itu seperti nyala api yang dari Tuhan, yang menyala pada satu pribadi. Dalam hal ini Gideon, saudaraku ya, dia nyalakan, Tuhan nyalakan api, Gideon dibangkitkan, kemudian api, semangat dan gairah dan iman itu menular, saudara, kepada seluruh bangsa. Dan memang prinsip atau cara kerja seperti itulah yang sering kita jumpai di dalam kisah-kisah umat Tuhan. Nah, saudaraku, kemarin kita sudah membahas ya, kita sudah belajar tentang makna dari shalom. Shalom itu kan lengkap sekali, saudara, saya sedikit ulang. Shalom itu artinya menurut Strong Light dan BDB definition, itu yang pertama adalah completeness, yaitu kelengkapan, kesempurnaan dalam segala aspek. Jadi perjumpaan dengan Yehovah itu akan mengakibatkan adanya kelengkapan, kesempurnaan di dalam hidup kita yang dijumpainya. Kemudian soundness, yaitu kekuatan atau kesegaran, yang terjadi adalah kekuatan atau kesegaran yang Tuhan berikan. Kemudian maknanya juga peace, ya shalom itu peace, memang betul shalom itu peace, quiet, kemudian kedamaian, ya tranquility, contentment, kepuasan hati, kepuasan jiwa. Jadi ini kan kebutuhan lengkap dari manusia, saudaraku. Shalom itu kebutuhan lengkap dari kita sebagai seorang manusia, apalagi manusia dalam kondisi seperti dalam kisah Gideon itu. Gideon kan pada waktu itu dalam kondisi frustrasi, terpuruk, tertindas, ketakutan, sembunyi, saudara ya. Dan mungkin ya tanpa harapan, itulah Gideon. Dan Gideon ini mewakili umat Tuhan, saudaraku. Umat Tuhan semuanya sama seperti Gideon, dan Tuhan berperkara. Ketika sebuah perjumpaan terjadi, dan Tuhan itu mengucapkan shalom, keselamatan datang atasmu, maka itu sesungguhnya adalah sebuah bukan sekedar angin surga, saudara, tapi sebuah awal dari kebangunan rohani yang sejati. Juga maknanya welfare, kemakmuran, health, kesehatan. Yang sakit-sakit saudara jumpa dengan Yahweh Shalom, saudara akan disehatkan. Prosperity, saudara yang sedang dalam keterpurukan secara ekonomi, harapan untuk dipulihkan nyata. Meskipun, sekali lagi saya ulangi, kondisi dari Gideon pada waktu itu memang belum seperti apa yang didaftar dalam kata shalom itu. Nah, sekarang bagaimana respons dari seorang yang mengalami perjumpaan? Itu ada di dalam riwayat Gideon, saudaraku. Saya bilang respons atau langkah follow up-nya atau langkah lanjutan dari sebuah perjumpaan. Demikian kita lihat di dalam Hakim-Hakim pasal yang ke-6, ayatnya yang ke-25. Jadi ayat 24 itu Gideon mendirikan sebuah mezbah dan diberi nama Tuhan itu keselamatan atau Yehovah Shalom. Kemudian ayat 25 kita baca. Pada malam itu juga Tuhan berfirman kepadanya, ambillah seekor lembu jantan kepunyaan ayahmu, yakni lembu jantan yang kedua berumur 7 tahun, runtuhkanlah mezbah Baal, saya ulangi, runtuhkanlah mezbah Baal kepunyaan ayahmu
dan tebanglah tiang berhala yang di dekatnya. Ini sesuatu yang mengerikan, saudaraku. Mereka itu umat Tuhan. Bahkan Gideon itu dipilih dari keluarga Yoas, ayahnya. Nah, ayahnya Gideon itu ternyata memiliki tiang berhala dan punya mezbah Baal. Kok bisa, saudara? Bukankah mereka umat Tuhan? Bukankah mereka bangsa pilihan? Bukankah mereka keturunan Yakub? Tapi kok bisa-bisanya mereka itu sampai punya mezbah khusus untuk Baal dan punya tiang berhala. Nah, ini adalah sebuah gambaran, saudaraku. Ketika seorang Kristen atau anak Tuhan dalam kondisi terpuruk, tertindas, sepertinya mereka putus asa, ekonomi hancur, kondisi semua berantakan, tubuh juga sakit, dan sebagainya, dan sebagainya. Saya nggak ngerti apa saja yang sedang bertubi-tubi menimpa kehidupan seorang anak Tuhan, itu bisa terjadi dalam bentuk apa saja. Bahaya mengancam kalau itu berlangsung dalam waktu yang lama. Iman kepada Dia, kepada Bapa di surga dalam nama Yesus, ini saya bawa ke perjanjian baru, saudaraku, sebagai orang Kristen. Ini kita terapkan pada diri kita. Itu bisa berbahaya sekali, bisa luntur, saudara. Dan saya banyak menyaksikan akan adanya orang-orang Kristen sejak lahir Kristen, keturunan Kristen. Tetapi di rumahnya mereka coba-coba dengan kuasa yang lain. Ada benda-benda yang kita sebut berhala, begitu, saudaraku. Ada kekuatan-kekuatan lain yang dicoba. Dan ini mendukakan hati Tuhan. Sebetulnya keterpurukan itu terjadi karena apa? Karena dosa dari umat Tuhan, kan? Ya. Kemarin kita sudah belajar Hakim-Hakim 6 ayat 1, Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Jadi awali dengan pertobatan. Nanti ketika Tuhan melawat, maka shalom itu dijanjikan. Dan ketika shalom itu dijanjikan, respon yang pertama, bersihkanlah segala berhala-berhala yang ada. 7 tahun umat Israel itu dalam kondisi tertindas. Dan ternyata di rumah Yoas, tidak tahu bagaimana prosesnya, Yoas kok bisa mendirikan tiang berhala. Yoas kok bisa membangun mezbah bukan untuk Tuhan, tapi untuk Baal, saudaraku. Saudara, ini adalah peringatan. Nah, menurut saya peringatan ini harus kita respon dengan serius, saudaraku. Yaitu kalau kita ingin perjumpaan dengan Yahweh Shalom itu berlanjut dengan kenyataan terbuktinya akan semua daftar Shalom yang tadi saya sampaikan, ada kelengkapan, kesempurnaan, ada kekuatan, ada kesegaran, ada kedamaian, ada kepuasan, ada kemakmuran, ada kesehatan, ada prosperity dan kesuksesan dan sebagainya. Itu janji ini hanya akan tergenapi ketika respon pertama, yaitu bertobat. Dan pertobatan yang pertama adalah, ya kita tahu dalam 10 hukum Allah, hukum yang pertama, saudaraku, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Lo yihyelecha Elohim acherim alfanai. Jadi kita ini memang milik kepunyaan Dia. Rasul Paulus membandingkan bahwa kita ini adalah tunangannya Kristus. Jangan sampai ada kekuatan lain yang kita andalkan ketika kita dalam kondisi tertekan, dalam kondisi jatuh, dalam kondisi terpuruk, tertindas. Tetap berpegang kepada Dia saja. Kalau ada, cepat bertobat. Nah, itu ditandai dengan perintah Tuhan, tebang
tiang berhala dan runtuhkan mezbah Baal kepunyaan ayahmu. Mungkin bukan kepunyaan Anda, kepunyaan ayah. Saudaraku, dalam garis keturunan orang-orang percaya, orang Kristen, itu kadang-kadang ada yang sampai nyimpang. Keturunan orang Kristen tapi sudah punya, ya belajar ilmu ini, ilmu itu, punya andalan yang lain, jimat atau opo-opo atau patung berhala yang di rumah dan sebagainya. Saya nggak tahu, saudaraku, tapi itu yang harus kita bereskan. Nah, yang dikerjakan oleh Gideon adalah Gideon melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan tersebut. Ya, kemudian ayat 26, kemudian dirikanlah mezbah bagi Tuhan. Kembali menyembah hanya kepada Dia saja, Tuhan Allahmu di atas kubu pertahanan ini dengan disusun baik, kemudian mempersembahkan korban kepada Dia. Dan korban, kalau di perjanjian baru, ada persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan atau korban yang hidup, kudus, dan berkenan kepada Dia. Itulah ibadahmu yang sejati. Ya, Gideon masih ragu-ragu, saudaraku, takut-takut. Dia bawa 10 orang temannya, anak buahnya, dan malam-malam dia nggak berani terang-terangan, siang-siang. Jadi rupa-rupanya penyembahan berhala itu di antara umat Israel sudah menjadi sesuatu kebiasaan. Dan ketika Gideon taat kepada Tuhan, dia merobohkan akan mezbah Baal dan menebang tiang berhala, kemudian mempersembahkan korban bakaran hanya kepada Tuhan, kembali berbalik kepada yang benar. Ayat 29, berkatalah mereka seorang kepada yang lain. Ini besoknya, pagi-paginya. Siapakah yang melakukan hal itu? Setelah diperiksa dan ditanya-tanya, maka kata orang, Gideon bin Yoas. Dialah yang melakukan hal itu. Sesudah itu berkatalah orang-orang kota itu kepada Yoas. Yoasnya dituntut. Bawalah anakmu itu keluar, ia harus mati. Bayangkan, saudaraku. Yoas disuruh mengeluarkan Gideon, anaknya yang masih muda, mau dibunuh, saudara. Karena apa? Karena kok berani-beraninya menebang tiang berhala dan meruntuhkan mezbah Baal. Ini Israel, saudaraku. Ini orang-orang Israel, umat Tuhan. Bisa tersesat sampai sejauh itu. Dan itu punyanya Yoas sendiri, tiang berhalanya. Dan juga mezbah Baalnya itu punyanya Yoas, punya bapaknya Gideon. Ini orang-orang lain kok marah, saudara. Dan mau menghukum mati akan Gideon yang menghancurkannya. Karena ia telah merobohkan mezbah Baal dan karena ia telah menebang tiang berhala yang di dekatnya. Ayat 31 kita lihat, tetapi jawab Yoas, ini bapaknya, tiba-tiba berubah, saudaraku. Yoas berkata begini kepada semua orang yang mengerumuninya, kamu mau berjuang membela Baal atau kamu mau menolong dia? Siapa yang berjuang membela Baal akan dihukum mati. Wah, dia jadi berani, saudara. Akan dihukum mati sebelum pagi. Jika Baal itu Allah, biarlah ia berjuang membela dirinya sendiri setelah mezbahnya dirobohkan orang. Dan pada hari itu diberikan oranglah nama Yerubbaal kepada Gideon, karena kata orang, biarlah Baal berjuang dengan dia setelah dirobohkannya mezbahnya itu. Saudaraku, sedikit pelajaran dari kisah ini. Rupa-rupanya sebuah pertobatan yang tentunya bermula dari perjumpaan dengan Tuhan dan dilanjut dengan ketaatan untuk menyelesaikan masalah berhala-berhala ini, saudaraku ya. Ini pertobatan pertama kan nggak boleh ada andalan yang lain selain Dia, selain Tuhan. Ketika Gideon melakukan hal itu, meskipun awalnya Gideon agak ragu-ragu sehingga dia pakai ngajak teman 10 orang, kemudian nebangnya juga malam-malam, menghancurkan mezbah Baalnya juga malam-malam hari. Esoknya tiba-tiba terjadi perubahan atas ayahnya.
Yoas ketularan, saudaraku, istilah saya, ketularan pertobatan. Jadi pertobatan itu sesungguhnya menular, saudara. Bukan saja dosa, tetapi pertobatan dan langkah iman yang radikal membersihkan diri, membersihkan kehidupan rohani dari berhala-berhala itu menular, saudara. Kita melihat di sini tiba-tiba Yoas, mestinya Yoas yang paling marah kan, itu mezbahnya punya dia, tiangnya punya dia, tapi Tuhan mengubah hati Yoas. Dia melihat betapa beraninya putranya itu bertindak, Yoas tiba-tiba berbalik. Kalau memang Baal itu Allah, biar dia membela dirinya. Tiba-tiba bisa berubah, seperti itu, saudaraku. Dan dia begitu berani, siapa yang mau membunuh anakku? Dia yang akan mati. Dan ternyata nggak ada yang berani, saudaraku. Ada satu situasi yang saya percaya ini adalah karya dari Tuhan Roh Kudus atas umat Tuhan. Sekali lagi, saudaraku, sebuah kebangunan rohani itu awalnya memang hanya beberapa orang, hanya Gideon dulu, kemudian dia ngajak 10 orang, kemudian ayahnya ikut, dan kemudian terus bertambah. Dan akhirnya betul-betul revival itu terjadi. Midian dikalahkan, Amalek diusir. Itulah peristiwa dahsyat yang terjadi dalam kehidupan Gideon, dalam riwayat Gideon. Jadi prinsipnya apa yang kita petik dari kisah ini, saudaraku? Yahweh Shalom. Kalau saudara ingin benar-benar shalom itu terjadi, pertama perjumpaan dengan dia, itu pasti akan mendatangkan shalom. Dan kalau kita rindu seluruh poin-poin shalom itu benar-benar terjadi, awali dengan respon, bertobat dari berhala-berhala, berpaling dari segala sesuatu yang selama ini mengalihkan perhatian kita, mengalihkan andalan kita dari kepada Tuhan, beralih kepada apa saja. Berbalik ke sana, dan nanti Tuhan akan memberkati. Tuhan Yesus memberkati.